Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berhanda Jona Roitona Borstangnang dengan NIM 142 Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan hasil analisis saya terkait dengan kasus nomor 1, yakni bisnis digital dengan dosen pengampu Ibu Indah Kartika Sandini. Selamat menonton semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai perbedaan antara e-commerce dengan bisnis digital. Nah, e-commerce dan bisnis digital adalah dua konsep yang berbeda namun berkaitan erat. Nah, perbedaan mendasar dan cakupan fokusnya ini adalah sebagai berikut, yakni pertama itu dari definisinya, e-commerce ini secara spesifik merujuk pada aktivitas jual beli barang dan jasa dan dilakukan secara elektronik melalui internet. Jadi fokus utamanya adalah transaksi komersial. Nah, yang kemudian berdasarkan cakupannya, cakupan e-commerce ini lebih sempit dan berfokus pada proses transaksi jual beli online, termasuk pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan produk atau layanan. Contoh nyata yang bisa kita ambil dari contoh e-commerce itu adalah Shopee, kemudian Tokopedia, atau tiket pemesanan online seperti Traveloka. Nah, ini merupakan e-commerce yang sering digunakan di Indonesia. Adapun e-commerce lain yang terkenal di luar dari wilayah Indonesia itu adalah Amazon ataupun e-commerce eBay. Nah, adapun bisnis digital adalah konsep yang lebih luas dan mencakup segala jenis bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menciptakan nilai baru dalam model bisnis. Kemudian ada pengalaman pelanggan dan kapitabilitas internal. Nah, ini tidak hanya terbatas pada sistem jual beli, tapi juga mencakup interaksi dengan pelanggan. Kemudian ada juga kolaborasi dengan mitra bisnis dan operasional internal perusahaan. Kemudian cakupan dari bisnis digital ini lebih luas dan mencakup seluruh aspek bisnis yang didigitalisasi, termasuk pemasaran digital, layanan dengan pelanggan secara online, kemudian manajemen rantai pasokan digital, analisis data, dan lain-lain yang berkaitan dengan bisnis digital. Nah, contoh yang bisa kita lihat adalah dalam aplikasi streaming musik dan film. Contohnya ada Spotify, Joox, kemudian dalam streaming film itu ada WeTV, Viu, dan juga Netflix. Contoh singkatnya atau contoh sederhananya, misalkan sebuah toko menjual buku secara online di marketplace ataupun di website. Nah, jadi fokus utama toko tersebut adalah menjual buku tersebut secara online. Nah, ini disebut dengan e-commerce. Namun di saat sebuah toko buku tidak hanya menjual buku secara online, tapi juga memiliki website dengan blog seperti ulasan buku, menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pembaca, dan menawarkan program loyalitas kepada pembaca yang menyukai buku. Nah, inilah yang disebut dengan bisnis digital. Jadi itulah perbedaan sederhana antara bisnis digital dengan e-commerce. Kemudian kita masuk pada pembahasan terkait dengan perbedaan e-commerce dari sisi pembeli dan sisi penjual. Nah, adapun e-commerce dari sisi pembeli dan sisi penjual ini merujuk pada dua perspektif yang berbeda dalam transaksi perdagangan elektronik. Nah, pertama, e-commerce dari sisi pembeli atau sisi buyer e-commerce, jadi fokusnya itu perspektif pembeli atau konsumen ini dalam melakukan transaksi online-nya. Nah, aktivitasnya ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pembeli saat berinteraksi dengan platform e-commerce untuk mencari, kemudian memilih, membeli, dan membayar barang ataupun jasa secara elektronik. Nah, contohnya mencari produk secara online melalui website atau aplikasi yang menyediakan platform pembayaran secara online. Nah, setelah pembeli melakukan pencarian terkait dengan produk melalui website ataupun toko online, si pembeli ini atau buyer ini juga dapat melakukan perbandingan harga dan spesifikasi produk dari berbagai penjual. Nah, kemudian dilakukan penambahan produk ke dalam keranjang untuk dibeli. Kemudian setelah itu dilakukan pembayaran melalui transaksi online seperti dompet digital, kartu kredit, ataupun transfer antar bank. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran, pembeli atau buyer ini dapat membaca status pengiriman pesanan. Nah, kemudian memberikan ulasan dan rating terhadap produk dan penjual. Nah, setelah produk diterima, maka buyer atau pembeli ini dapat mengajukan komplain atau pengembalian barang jika produk yang dipesan itu tidak sesuai dengan pesanan yang diminta. Nah, kemudian tujuan dari adanya
e-commerce ini dari sisi pembeli atau sisi bayar ini, yakni untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan dengan efisiensi yang tinggi, kemudian nyaman, dan seringkali dengan harga yang lebih kompetitif atau harga yang mudah. Kemudian kita masuk e-commerce dari sisi penjualnya. Nah, fokusnya itu perspektif penjual atau pelaku bisnis dalam menawarkan dan menjual produk jasa secara online ataupun secara daring. Nah, aktivitas yang dilakukan yakni mencakup dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produk ataupun jasa mereka. Kemudian contoh dari e-commerce sisi penjual ini yakni membuat toko online ataupun bergabung dengan marketplace. Nah, contohnya di Indonesia itu penjual bisa bergabung ke marketplace yang ada di Shopee, kemudian di Lazada, atau di Akulaku. Nah, jadi mereka mempunyai toko secara offline maupun online. Nah, kemudian nanti si penjual ini juga mengunggah dan mengelola daftar produk seperti deskripsi produk, kemudian gambar, harga, dan nantinya pembeli juga dapat melihat ulasan-ulasan dari pembeli yang sudah pernah memesan produk dari toko atau penjual tersebut. Nah, selain itu, penjual juga bisa mengelola inventaris dan ketersediaan stok. Kemudian memproses pesanan dari pembeli, menerima dan memverifikasi pembayaran, serta mengatur pengiriman barang kepada pembeli. Adapun tujuan e-commerce dari sisi penjualnya, yakni untuk memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya operasional toko fisik, meningkatkan efisiensi penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan secara online. Kemudian ada pertanyaan mengapa kemudian suatu bisnis ingin mengadopsi e-commerce untuk masuk ke dalam bisnis mereka. Nah, ada banyak alasannya, yakni salah satunya itu untuk memperluas jangkauan pasarnya. Nah, pertama, akses ke pelanggan global. E-commerce ini untuk menghilangkan batasan geografis ke toko fisik. Jadi, bisnis dapat dijangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tanpa perlu membuka cabang fisik di setiap lokasi. Jadi, pengeluaran operasional itu lebih sedikit dibandingkan dengan membuka toko secara fisik dibandingkan dengan online. Nah, kemudian alasan yang kedua itu bisa untuk menjangkau segmen pasar baru. Jadi, e-commerce memungkinkan bisnis untuk menargetkan segmen pasar yang mungkin sulit dijangkau melalui saluran tradisional. Misalnya konsumen yang lebih suka untuk berbelanja online karena kenyamanan ataupun keterbatasan waktu. Kita akan masuk ke dalam analisis kasus, yakni eBay yang terdapat dalam kasus 1, yakni bisnis digital. Nah, secara definisi, apa sih itu yang dinamakan dengan eBay? Jadi eBay ini adalah sebuah situs bisnis web lelang daring, atau bisa disebut secara bahasa Inggrisnya itu online auction dan pasar daring atau online market. Nah, jadi di mana orang-orang di dalam eBay ini membeli dan menjual barang dari berbagai macam negara di seluruh dunia. Nah, eBay ini didirikan di tahun 1995 oleh Pierre Omidyar saat ia berusia 28 tahun. Jadi eBay ini sudah terkenal dan menjadi salah satu platform e-commerce terbesar dan paling terkenal secara global karena menghubungkan jutaan pembeli dan penjual lebih dari 100 negara. Pasti ada pertanyaan bagaimana cara kerja dari eBay tersebut. Nah, jadi cara kerjanya yaitu pembeli dapat mencari berbagai macam produk, baik barang bekas maupun barang baru dari berbagai kategori. Nah, ada dua cara untuk membeli di dalam platform eBay ini. Yang pertama itu secara lelang atau auction, di mana pembeli mengajukan tawaran atau bid, dan penawar tertinggi pada akhir waktu lelang akan memenangkan barang tersebut. Nah, beberapa lelang memiliki harga atau reserve price, yakni harga minimum yang bersedia diterima penjual. Nah, cara yang kedua itu ada beli sekarang atau buy it now. Jadi pembeli dapat langsung membeli barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjualnya. Ada juga cara kerja tersendiri untuk penjual di platform eBay ini. Nah, jadi penjual dapat membuat daftar produk mereka untuk dijual, termasuk deskripsi,
foto, warna, harga, dan opsi pengiriman terhadap barang tersebut. Nah, jadi eBay mengenakan biaya kepada penjual untuk listing atau insertion fees setelah sejumlah listing gratis, dan juga mengenakan persentase dari harga penjualan terakhir atau final value fees. Nah, jadi penjual memiliki kendali atas metode pembayaran dan opsi pengiriman yang mereka tawarkan. Nah, makanya eBay menyediakan berbagai alat dan fitur untuk membantu penjual mengelola listing pesanan dan komunikasi dengan pembeli. Dari mana sih sumber pendapatan platform eBay ini? Nah, jadi sumber pendapatan platform eBay ini didapat dari biaya listing atau insertion fees. Nah, biaya yang dikenakan kepada penjual untuk membuat listing produk setelah kuota gratis mereka ini habis. Kemudian bisa didapat juga dari biaya nilai akhir atau final value fees. Jadi presentasi dari harga penjual akhir yang dibayarkan penjual kepada eBay setelah barang berhasil dijual. Kemudian ada pun dari kedua hal tadi, biaya promosinya itu juga termasuk ke dalam biaya pendapatan. Jadi ada biaya tambahan yang dibayar penjual agar listing mereka lebih terlihat dalam hasil pencarian. Nah, kemudian selain itu ada juga layanan iklan dan pemasaran dan layanan lainnya. Jadi pendapatan dari iklan yang ditampilkan di platform eBay dan juga tawaran dari berbagai layanan lain kepada penjual seperti alat analisis dan solusi pengiriman yang mungkin dikenakan biaya dan kemudian menjadi pendapatan. Keunggulan dari platform eBay ini. Nah, jadi keunggulan dari platform eBay ini pertama, pilihan produk yang luas. Jadi eBay ini menawarkan berbagai macam barang, termasuk barang koleksi dan barang-barang yang sudah langka. Nah, kemudian harganya juga kompetitif, di mana sistem lelang seringkali memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih luas. Nah, selain itu jangkauannya juga bersifat global, jadi menghubungkan pembeli dan penjual ke seluruh dunia, tidak hanya di satu negara saja. Selain itu, eBay ini juga sifatnya fleksibilitas, jadi memberikan pilihan kepada penjual dan pembeli untuk menentukan harga, kemudian metode pengiriman, dan kebijakan pengembalian. Nah, jadi secara keseluruhan, eBay ini adalah platform e-commerce yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli dan menjual barang secara online melalui sistem lelang ataupun pembelian langsung. Ini adalah pasar yang dinamis dan berbagai macam produk dan penjual dari seluruh dunia. Nah, jadi sekian hasil analisis saya terkait dengan kasus satu, yakni bisnis e-commerce, atau secara spesifik lebih ke dalam kasus eBay. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang semuanya.